Bab 2600. Kakak beradik keluarga Van. Chris Van, kan? Erikin menatap lawan dengan santai. Kurasa orang tuamu memberimu nama yang salah. Maksud kamu apa? Chris Van mengerutkan kening. Sebenarnya nama dirinya memang memiliki beberapa masalah, tetapi sudah berlalu bertahun-tahun, sulit untuk mengubahnya lagi. Tapi Erikin mengatakan bahwa orang tuanya memberinya nama yang salah, apakah karena dia ingin dekat dengan dirinya? Maksudku, orang tuamu seharusnya tidak memanggilmu Chris Van, langsung panggil kamu Najis saja. Begitu Erikin mengatakan ini, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Erikin dengan kaget. Wajah para kultivator yang berada di belakang Chris Van berubah menjadi merah. Yuna Han tidak bisa menahan, dia langsung ketawa. Chris Van dan Najis Van memang hanya dipisahkan oleh sebuah kata saja. Tetapi di sekte HIW tidak ada yang berani memanggil Chris Van seperti itu. Hal itu sama halnya seperti mencari mati. Semua orang tetap akan menahan di dalam hati karena takut terdengar ke telinga keluarga Van. Tanpa diduga pada hari ini, Erikin yang merupakan orang luar langsung mengucapkannya di sini. Apa yang kamu bicarakan? Arti namaku Slip Giok, bukan Najis. Ekspresi Chris Van langsung berubah, dia menjelaskan dengan nada yang keras. Ayahku berhasil karena teknik Slip Giok, jadi untuk memperingati hal ini, abangku bernama Gioker Van dan namaku Chris Van. Oh, abangmu Gioker Van berarti bodoh. Kalian berdua benar-benar keren, satu bodoh dan satu lagi najis. Keluargamu memang cukup pandai dalam beri nama. Beraninya kamu menghina kami. Mata Chris Van membelalak dan tak percaya. Di dalam sekte, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Aku tidak hina kamu. Kamu lihat dirimu mengenakan baju yang tidak mirip seorang pria dan wanita, dandan seperti iblis, aroma badan seperti rendam di toilet selama 3 hari. Jika bukan najis, memangnya apa? Erikin menunjuk Chris Van dan membuat ekspresi hendak muntah. Iya, benar-benar najis, sangat menjijikkan. Yuna Han juga tertawa. Ucapan Erikin begitu melegakan, amarahnya karena difitnah oleh Chris Van sebelumnya telah terlampiaskan pada saat ini. Cukup. Kamu tidak hanya menghina namaku, tapi kamu juga berani menghina penampilanku. Chris Van sangat marah, kejijikan Erikin terhadap penampilannya bahkan melebihi ejekan terhadap namanya. Ayo maju, lumpuhkan pasangan anjing ini. Chris Van berteriak dengan mata yang muram. Chris Van tidak bodoh, meskipun dia menghina Erikin, tetapi dia hanya melihat saja, tidak melakukan apa-apa. Karena dia mengetahui bahwa Yuna Han tidak akan mencari pelatihan tanpa partai sebagai pasangan seiman, pedang cahaya yang dikeluarkan Erikin sebelumnya membuktikan bahwa dia bukanlah kultivator yang biasa. Tetapi sekarang, Chris Van tidak bisa menahannya lagi. Dia berencana menangkap Erikin terlebih dahulu, kemudian mencoba untuk mencari tahu identitasnya. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk, 5 kultivator fase penilaian yang berada di belakangnya semua bergerak tiba-tiba dan bergegas menuju Erikin. Tuan sudah marah, mereka sebagai bawahannya tentu saja mengetahuinya. Oleh sebab itu aura di seluruh tubuh melonjak, serangan pertama adalah jurus pembunuh. Ketika menghadapi kelima orang itu, Erikin tersenyum simpul. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi dia membalikkan telapak tangannya. Beberapa biji roh muncul di tangannya, kemudian melemparkannya ke bawah. Puluhan biji roh berjatuhan seperti ini. Pada saat ini, Erikin terbang menggunakan kaki kanannya. Bang bang bang. Secara akurat menendang keempat biji roh yang sangat keras ini. Dengan bantuan 5 lubang ilahi di kaki kanan, biji roh ini terbang keluar seperti meteor yang jatuh. Seketika itu langsung merusak udara dan mengguncang ruang hampa.
5 orang bergegas ke arah Erikin yang terdiri dari 2 fase penilaian 1 penurunan, 3 fase penilaian tahap awal. Ketika menghadapi mereka, dirinya bahkan tidak perlu menggunakan ilmu sihir. Kekuatan tubuh dirinya tidak kalah dengan pemurnian tubuh kuno. Metode pemurnian tubuh kuno seperti kembali ke dasar, Erikin juga menirunya dengan mirip. Tubuh Raja Qin tingkatan ketiga dengan 7 lubang suci di dalam tubuh, terutama 5 lubang ilahi yang berada di kaki kanannya. Kekuatan kaki ini tidak kalah dengan pukulan penuh dari fase penilaian 1 penurunan. Setelah menendang biji roh hingga terbang keluar, kekuatannya masih sangat luar biasa. Apalagi yang ditendang Erikin adalah puluhan biji roh. Jika masing-masing itu dianggap sebagai jurus Taoisme, maka hal itu setara dengan puluhan jurus Taoisme yang keluar pada saat yang bersamaan. Trik apaan ini? Para kultivator yang bergegas kemari itu merasa terkejut ketika menghadapi biji roh yang telah berubah menjadi cahaya yang menyerang kemari. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Erikin akan mengeluarkan jurus seperti itu, dan kekuatan biji roh ini sangat kuat. Apakah budak ini bukan kultivator, tetapi pemurnian tubuh? Bom! Biji ini terbang di depan mereka dalam sekejap. Hal ini membuat mereka tidak punya kesempatan untuk menghindar. Satu persatu biji roh langsung menghancurkan ilmu sihir yang dikeluarkan oleh para kultivator. Roh senjata yang mereka keluarkan langsung mengenai mereka. Kemudian, kekuatan tersembunyi dari Erikin langsung meledak dalam sekejap. Kelima orang ini berteriak seperti orang yang terkena peluru meriam dan terbang keluar sambil berteriak histeris. Mereka jatuh di atas tanah yang berjarak lumayan jauh dengan menyedihkan, dan menghapus jejak beberapa puluh kaki di tanah. Tanah menimbulkan asap yang membumbung tinggi, orang-orang ini tidak bisa bangun untuk sementara. Adegan di tempat kejadian menjadi sunyi. Pupil mata Chris Van sedikit mengecil dan matanya melihat ke asap dan debu di langit. Tanpa diduga, Erikin membuat kelima bawahannya kehilangan tenaga untuk melawan. Perlu diketahui, Erikin hanyalah seorang kultivator yang memasuki ranah fase penilaian, dan kelima orang ini tidak hanya memiliki kekuatan 1 penurunan, tetapi kultivasi mereka juga dianggap sebagai murid yang baik di Sekte HOIW. Tetapi mereka bahkan tidak bisa menahan 1 serangan dari Erikin, rasanya seperti tidak berada di level yang sama. Jika kamu ingin kalahkan aku, ikan dan udang bau ini tidak cukup. Erikin menepuk telapak tangannya yang tidak memiliki debu dan berkata dengan tenang. Aku yang salah lihat, ternyata kamu ini memang memiliki sedikit kekuatan, tetapi di depanku, kamu tidak berhak untuk melakukan sewenang-wenang. Chris Van mendengus, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Pada saat ini, aura Chris Van tiba-tiba berubah drastis. Jika penampilan sebelumnya terlihat lembut, maka sekarang dia menjadi galak dan aneh, membuat orang merasa seperti lubang hitam yang suram. Erikin menyipitkan matanya, nafas Chris Van kali ini memberinya perasaan yang jauh lebih kuat daripada Yuda Sue. Ternyata orang Yin Dan yang bersembunyi begitu dalam. Chris Van, apa yang hendak kamu lakukan? Yuna Han mengangkat pedangnya dan terbang ke depan Erikin. Pada saat yang sama dia transmisi suara ke arah Erikin dengan serius. Erikin, kamu harus hati-hati. Meskipun Chris Van memiliki kepribadian yang aneh, tetapi kultivasinya tidak lemah. Konon katanya dia juga menyembunyikan kultivasi, mungkin puncak 1 penurunan fase penilaian, bahkan mencapai penurunan 2 kegagalan. Jika pada usia ini sudah mencapai 2 kegagalan fase penilaian, maka orang ini memang tidak gampang. Tapi mungkin tidak hanya puncak 1 penurunan. Erikin juga mengangkat alisnya, dan mengalihkan pandangannya dari Chris Van. Tapi jangan khawatir, pertempuran ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Ketika Erikin mengatakan demikian, Yuna Han dan Chris Van juga merasakannya. Mereka bertiga melihat ke angkasa.
Mereka melihat di atas angkasa tiba-tiba ada goncangan, lubang yang dalam terbuka. Kemudian serangkaian tawa hangat datang dari angkasa. "Keponakan, kamu buat paman keempat cari dengan susah payah." Di celah kehampaan terdapat seorang pria berwajah hitam dengan janggut hitam melangkah keluar dari sana. Dia juga tidak mempedulikan Chris Van dan mendarat begitu saja, kemudian berdiri tepat di antara dua orang itu. Bersambung.